Hai Tribe, keluarga jiwaku. Apa kabarnya? Semoga kamu dalam kondisi baik, tetap penuh dengan kesabaran, tetap berpegang teguh pada kebaikan, senantiasa bersyukur apapun kondisinya, apapun yang harus kamu hadapi dalam kehidupan yang sekarang ini. Oke? Ini adalah spiritual coaching dan secara singkat aku akan menggambarkan, mencoba untuk menarik energi dari banyak orang, banyak yang menonton video ini. Dan sebagai bacaan umum tentu saja ini bisa saja resonate atau cocok dengan kehidupan kamu, tapi bisa juga tidak, maka ambillah yang resonate, tinggalkan yang tidak. Aku yakin bahwa ada hal positif yang bisa kamu ambil dari reading kali ini. Karena ini adalah pertanyaan dari sebagian besar di antara kamu yang mempertanyakan, kenapa doaku belum juga terkabul? Ada begitu banyak suara tentang itu, ada begitu banyak pertanyaan di pikiranmu, ada begitu banyak kegundahan tentang itu. Dan reading kali ini adalah tentang apa yang harus kamu benahi agar doamu cepat terkabul. Jadi ada yang salah ya. Kenapa belum terkabul? Apakah ada blockage di situ? Apakah tentang caranya berdoa yang salah, atau caranya memanifestasi yang salah, atau dari kitanya, atau kebanyakan dosa sehingga itu menghambat terwujudnya doa? Sabar, kita akan melihat dulu, oke? The universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you. Aku mendapatkan sense sebuah kalimat tentang hati yang bersih. Oke? Hati yang bersih. Ace of Fire. Eight of Fire, Ten of Fire. Look at that, okay. Kamu lihat aku shuffle kartunya, dan ketiga kartu ini muncul, semuanya adalah fire. Ketika berbarengan aku mendapatkan sense atau mendengar tentang hati yang bersih. Sesuatu tentang passion, bisa tentang semangat, tapi ini juga bisa tentang sebuah kemarahan, ya. Kenapa kemudian dari sebuah hati yang bersih, doa itu menjadi lebih cepat terkabul? Apa yang kau manifestasi menjadi lebih cepat terwujud dalam kehidupan kamu? Karena ini berkaitan. Ada yang bilang, benarkah dosa menghambat doa? Sesungguhnya ini tentang intention, ya. Jadi coba kamu lihat apa yang kamu inginkan, ya. Dan ketika kau menginginkan sesuatu, apa yang melatar belakangi? Kenapa aku menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupanku? Kenapa aku sangat ingin mencapai ini? Benarkah tujuanku sudah mulia? Benarkah ini ingin aku capai bukan hanya karena aku menginginkannya untuk diriku saja, untuk kesenanganku sendiri saja? Atau kamu tahu bahwa kamu menginginkan sesuatu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu panjatkan dalam doamu, ini untuk kebaikan bagi banyak orang. Oke? Ini adalah sebuah pesan tentang itu. Ya. Bahwa kemudian jika kamu masih sering, jadi ada perasaan yang tidak sabar di sini, ada perasaan yang yakin tidak yakin. Oke? Aku justru mendapatkan sense tentang sesuatu yang sangat kamu inginkan, tapi ini jatuhnya ambisius. Oke? Ini jatuhnya jadi emosional di situ. Ketika emosional, ketika emosi tinggi, kecerdasan menurun, rasionalitas menurun, sehingga dalam menjalani aktivitasmu untuk menuju apa yang kamu inginkan ini, justru banyak hal negatif yang kamu tarik dalam kehidupanmu. Karena itu yang tadi aku sampaikan, ada begitu banyak suara ego di sini. Kamu tidak ada dalam zero mind state, oke? Jadi ada momen itu, nanti akan aku sampaikan di akhir tentang bacaan ini, karena aku merasa bahwa kartu-kartu ini masih akan berbicara banyak synchronicity yang harus kamu tahu dan kamu benahi dari caramu, oke? Caramu berdoa,
Karena bagiku berdoa itu bukan hanya sekedar meminta kemudian tanpa melakukan apa-apa. Sesuatu disebut doa itu adalah whole package, ya, paket yang komplit dari berkomunikasi dengan Tuhan, oke. Kemudian benar-benar sepenuhnya menyerahkan, ada ikhtiarnya di situ, ya, ada upayanya, ada actionnya, dan berserah lagi. Jadi ada kunci di situ. Kunci di titik semuanya mendekati terwujud adalah kemampuan untuk berserah diri sepenuhnya. Itu yang aku lihat masih belum kamu dapatkan. Maka pesannya di sini adalah lihat prasangkamu. Karena masih banyak beban menumpuk. Seringkali pikiran-pikiran negatif itu datang karena ketidaksabaran. 1, 2, karena situasinya tidak sehat untukmu. 3, kamu membiarkan energi negatif di luar sana mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir dan merasa. Karena ketenangan berpikir dan kebahagiaan rasa bersyukur itu adalah hal paling utama jika kamu ingin doamu terkabul. Maka kenapa kok bisa prasangka membuat doa kita nggak terkabul? Sesungguhnya Tuhan itu maha mengabulkan. Jadi, apa prasangkamu? Karena prasangka itu menggambarkan apa yang ada di alam bawah sadarmu. Benarkah kamu berprasangka bahwa apa yang kamu inginkan, yang kamu panjatkan dalam doa, itu akan terkabul? Atau justru dalam kesehariannya, lebih banyak waktu bagi kamu untuk mengeluhkan, kemudian negative thinking terhadap rencana dari Tuhan, kemudian banyak berprasangka buruk terhadap skenario semesta yang mungkin seringkali tidak selalu sesuai harapan. Jadi ketika sesuatu, jadi gini, kamu meminta sebuah hal besar, kemudian sebelum hal besar itu kamu dapatkan, kamu menjalani hari demi hari nih, satu hari. Ketika ada persoalan-persoalan kecil nih, kan pasti ada tantangan-tantangan. Kita nggak selalu bisa ketemu dengan orang positif. Kadang ada aja momen kita harus berurusan dengan orang yang punya energi negatif. Lalu kamu membiarkan orang yang punya energi negatif itu mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir dan merasa. Yang pada akhirnya apa? Kamu jadi ke-distract. Kamu teralihkan. Karena masalah-masalah kecil yang membuat kamu ruwet, membuat kamu emosi, kadang membuat kamu menjadi egonya dikedepankan, itu sejujurnya menjadikan kamu tidak sadar, berprasangka buruk terhadap rencana Tuhan. Jadi keluhan-keluhan kecil dari setiap hari, karena kecil-kecil, karena sering, itu seperti nggak terasa. Tapi padahal kalau 24 jam kita punya dalam sehari, maka sesungguhnya jika diakumulasikan mungkin, aku bicara mungkin karena aku tidak mau menjudge ini, ya, apa yang kamu keluhkan versus apa yang kamu syukuri, ini lebih banyak waktu dari apa yang kamu keluhkan. Perbandingannya bisa 70 banding 30. Ngeluhnya 70, bersyukurnya 30. Jadi mudah lupa, padahal ketika apapun masalahnya, kita masih dikasih sehat, kita masih dikasih enak makan, kita masih dikasih enak minum, itu hal yang paling mudah untuk kamu syukuri, karena itu selalu nempel di badan kamu terus, Jadi, mau sengeselin apapun situasinya, mau sepanas apapun orang lain membuat kamu jadi nggak karuan gitu, kamu selalu punya waktu untuk kembali ke dirimu dan mendapatkan ketenangan itu, karena kamu tuh layak mendapatkan itu. Ya, perhatikan bahwa ini bukan hanya jadi momen berdoa itu sesungguhnya, my dear keluarga jiwaku, momen berdoa sampai momen terwujudnya, ini bukan hanya ditentukan pada seberapa lama kamu bersimpuh, pada seberapa lama kamu menggenggam tanganmu, pada seberapa lama kamu bersujud, ya. Dan bukan hanya ketika momen itu saja, bahwa momen itu penting iya, tapi membawa momen itu ke dalam setiap detik yang kamu lakukan di kehidupanmu. Dan mindfulness, itulah kenapa aku selalu menyebut mindfulness, sadar betul dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Jadi kalau situasi siapapun atau orang bikin kamu sebel, kamu langsung aja tahu, ini aku sebel. Kenapa nih aku sebel?
Cari rootnya, cari akarnya. Oh, aku sebel karena dia tadi begini-begini. Aku sebel karena orangnya atau sikapnya ya. Oh, aku sebel karena sikapnya. Oh ya udah, mungkin dia memang harus belajar banyak tentang itu. Ya dia lagi menulis karmanya untuk dapat pelajaran. Mungkin nggak sekarang tapi nanti. Jadi kalau aku tidak punya kemampuan untuk mengubahnya, maka ya sudah. Karena penting bagiku untuk dapatkan ketenangan lagi, berdamai dengan diriku lagi. That's it, sampai di situ. Lalu kamu jadi tenang lagi, damai lagi. Masih susah, temukan tempat untuk sendiri, menyendiri. Atau kalau susah lagi, temukan sesuatu hal yang bisa membuat kamu happy. Ada yang nyanyi, ada yang dancing, okay? Ada yang bertukar cerita, ada yang dengan nulis, ada yang dengan melukis. Ada yang dia melakukan sebuah karya, apapun itu. Berbicara kemudian direkam, menuliskan sesuatu, menuangkan emosi-emosi negatif itu penting untuk kamu. Karena caranya masing-masing orang berbeda. Itu hanya contoh yang aku sampaikan. Aku tahu bahwa beberapa di antara kamu punya cara sendiri, ya, untuk menstabilkan dirimu. Karena keseimbangan itu penting. Kenapa kemudian prasangka, ya, ini bisa secara ajaib terwujud seolah-olah seperti itu? Karena ketahuilah bahwa alam bawah sadar ini yang akan menentukan tentang bagaimana ketulusan, keikhlasan, keyakinan, dan keseriusan kamu. Tentang apa yang kamu inginkan dan kamu panjatkan dalam doamu. Sudahkah kamu benar-benar tulus menginginkan itu untuk kebaikan, ya, kebaikanmu, karena sesungguhnya yang tahu yang terbaik untukmu itu adalah Tuhan. Sehingga membawa statement yang paling tahu yang terbaik untukku adalah Tuhan, itu adalah kunci untuk nanti setelah kamu berdoa penuh, kamu bekerja, kamu mengupayakan ikhtiar sesuatu, endingnya adalah aku serahkan pada Tuhan. Kemudian ikhlas, ya. Kemudian yakin, nggak ada keraguan sedikit pun. Keraguan ini kerikil, dan bukan cuma kerikil yang nggak berbahaya, ini kerikil yang tajam dan sangat berbahaya. Biasanya blockage manifestasi yang paling banyak itu di momen berserah, tapi yang kedua itu di momen ketika keyakinan itu mulai luntur. Karena dalam keyakinan itu biasanya diuji tentang waktu, sehingga ujiannya tentang ketabahan, kesabaran, ya, sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan itu. Let's see. Apalagi yang ingin Spirit sampaikan atas kondisimu sekarang, sehingga kamu tahu secara spiritual, secara energi, apa yang perlu kamu benahi agar doamu cepat terwujud atau terkabul. Nine of Pentacles, King of Pentacles, Six of Cups. Oke, ya, sebagian besar yang memilih untuk melihat video ini dan pesannya akan sampai kepadamu. Sebagian besar di antara kamu, ya, ini yang kamu fokuskan, oke? Kamu fokus tentang beberapa, kamu menginginkan sebuah kehidupan yang ada kebahagiaan di sana, ada karir yang kamu impikan, ada keluarga yang bahagia, ada pasangan yang bersama-sama dengan kamu, tapi di sana ada secara finansial bukan hanya stabil tapi lebih dari itu, ada yang menginginkan, ya, intinya adalah kalaupun ini karir, maka ini seperti karir impianmu. Secara finansial tentu saja nggak ada yang nggak pengen kaya raya, meskipun ada, oke? Meskipun ada yang kalau sudah merasakan itu kemudian ya it's nothing gitu dibandingkan kedamaian dan ketenangan, oke? Kemudian pesan yang ingin disampaikan tentang apa yang perlu kamu benahi adalah, ya, mandiri, bijaksana, dan bernostalgia hanya untuk hal-hal yang positif saja. Oke? Jangan sebut itu nostalgia kalau itu membawa energi negatif ke dalam kehidupan kamu atau mengingat-ingat sesuatu yang kamu tahu bahwa situasinya tidak benar-benar perlu untuk kamu ingat karena hanya akan membuka luka hati atau trauma-trauma tertentu dalam kehidupanmu. Menjadi sadar betul, oke, bahwa kamu perlu mandiri. Mandiri di sini selain secara finansial ada yang lebih penting, mandiri secara spiritual, mandiri secara jiwa, tidak membiarkan jiwamu mudah goyah dengan sesuatu di luar dirimu. Kemudian bijaksana, wisdom. Kamu ini hidup udah sekian tahun, kamu mempelajari sebuah pola.
Kalau mau berhasil harus begini, ya. Hal-hal yang harus dihindari, ada teorinya begini. Jadi pengalaman hidupmu berpuluh tahun, sedikit sekali yang belasan tahun, tapi ada yang mendengarkan video ini membuat kamu pintar, membuat kamu cerdas, ya, dan kamu punya intuisi yang cukup baik. Intuisi itu terbentuk dari pengalaman-pengalamanmu, ya. Sesuatu yang kamu tahu bahwa kamu harus mengambil pelajaran dari situ, kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Sehingga perhatikan detail atau sinyal tubuhmu, itu penting sekali. Pentingnya mengetahui sinyal tubuh ini adalah ketika kamu tahu bahwa ada blockage dalam dirimu. Maka penting juga nih, kalau misalnya gini, kalau kamu merasa haus, penting bagimu untuk kamu harus mendengarkan, ya, sinyal tubuhmu. Oh, aku haus nih, aku harus minum, maka minum. Ya. Kemudian lapar, oh aku lapar, makan. Oh aku mau ke toilet nih, harus buang air kecil, ke toilet. Jangan tunda-tunda. Itu akan membuat kamu lebih sensitif lagi dengan perasaan dan emosi. Sehingga sinyal tubuh itu kamu kenal betul siapa dirimu, karena biasanya sinyal tubuh itu tidak pernah berbohong, yang memberitahukan tentang apa yang sebenar-benarnya terjadi dalam diri kita. Seperti halnya ketika kamu emosional, ketika kamu menyerap energi negatif, ya, kamu tahu bahwa ada bagian dari tubuhmu yang memberikan sinyal tertentu sehingga kamu menjadi sensitif terhadap itu, dan kamu tahu ketika itu datang, kamu mendengarnya, dan ketika mendengarnya kamu memberi perhatian, kemudian melakukan sesuatu yang kamu tahu bisa membuat sinyal tubuh itu mereda. Ya, ketika kamu emosi atau marah, kamu tahu ya, beberapa seperti nafasnya terengah-engah, kemudian badannya jadi panas, kepalanya panas, emosi. Kamu tahu, secara otomatis kamu akan membuat dirimu calming down, tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan perlahan. Agar apa? Agar energinya positif, ya. Membiarkan kemarahan itu terlalu lama, mungkin bukan kemarahannya yang akan memblokage, bukan kemarahanmu kepada orang lain yang nyebelin itu yang akan memblokagemu dari apa yang kamu inginkan, ya. Tapi membiarkan kemarahan itu terlalu lama dan gak diobatin oleh dirimu sendiri, membuat kamu gampang ke-trigger untuk menjadi seseorang yang impulsif, agresif, dan biasanya orang yang agresif apa? Negative thinking, berprasangkanya generally, ya, jadi kayak semua dipukul rata, berprasangka buruk. Pentingnya itu, ya, memahami emosi kecil-kecil yang berkecamuk dalam dirimu, perhatikan sinyal tubuhmu, bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Aku selalu menyampaikan itu, semua ini by design. Semua ini sudah ditentukan. Semesta ini punya algoritma, ya, punya hitung-hitungan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan kamu. Jadi apa yang kamu pancarkan, bagaimana kamu berprasangka, ini ditangkap dengan begitu jelas oleh semesta ini. Maka perhatikan ini. Pernah suatu ketika kamu menginginkan es krim, tiba-tiba temanmu bawa es krim. Pernah tiba-tiba kamu kepikiran seseorang, tiba-tiba kamu dapat telepon atau WhatsApp dari orang tersebut. Itu bukan sebuah kebetulan, ya. Itu semua adalah by energy design, aku menyampaikannya. Ini semua tentang energi. Yang kamu lakukan di masa lalu, yang kamu pikirkan terus-menerus setiap waktu, kebiasaan-kebiasaanmu dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi, siang, sore, malam, begitu seterusnya, dan melakukan hal itu mulu. Kemudian orang-orang yang ada di sekelilingmu itu membentuk siapa dirimu sekarang. Benar begitu? Maka penting untuk mengetahui ini. Dalam law of attraction, aku lebih suka menyebutnya law of vibration sekarang ini, ya. Intinya adalah secara tidak sadar, saat kita berharap sesuatu dalam hati, kita ini sedang berkomunikasi dengan semesta. Maka kalau orang zaman dulu bilang hati-hati kalau berharap, hati-hati kalau berdoa, hati-hati kalau berucap, Karena kadang-kadang sesuatu yang diharapkan atau diucapkan ketika emosimu tinggi, tanpa kamu sadari itu terwujud dalam kehidupanmu. Ya, itulah kenapa jangan sembarangan ngomong kalau orang zaman dulu bilang, apalagi kalau lagi marah. Karena vibrasi orang yang marah pun itu adalah kuat, ya, amplify-nya kuat sekali, sehingga seperti mudah untuk sekejap mata, ya.
Bayangkan atau ingat-ingatlah sebuah kejadian dalam kehidupan kamu ketika kamu mengawali sebuah hari pagi deh. Pagi hari itu kalau udah berantakan, biasanya apa? Ya, yang selanjutnya nih, ujung-ujungnya semuanya ini akan berantakan. Sampai siang gitu akan berantakan. Sampai kamu sadar betul bahwa oke, ini gak bisa kayak gini. Aku harus menenangkan pikiran, mengambil waktu untuk dirimu. Karena kamu gak mau buntut dari pagi hari yang berantakan itu. Telat bangun, semua berantakan, ngerjain ini salah, ngerjain itu salah, belum nanti terjebak macet, belum nanti ketemu orang-orang yang tiba-tiba ngeselin semuanya, dan kamu bilang, "Cause I had a bad day." You had a bad day, yeah, not me. Okay, no, I'm just kidding you. Tapi ya, tiba-tiba banyak yang, okay, it's a bad day, ya. Yang bikin statusnya sebelum tidur, okay? Sebelum tidur, karena kamu tahu bahwa apa yang kamu sambut di pagi hari dengan tidak betul-betul sesuai sama keinginan kamu itu berlanjut sampai siang, sampai malam, ya. Karena kamu membiarkan itu, polanya seperti itu, sehingga it's completely a bad day. Dan ya, jangan biarkan itu, okay? Let's see. Apalagi yang ingin diberikan oleh Spirit dan the Universe atas apa yang sedang kamu jalani sekarang? Kamu punya Two of Fire, this is Two of Wands, kemudian so many fire here, Page of Fire, Page of Wands, this is in reverse. Ya, aku tahu bahwa kadang-kadang ups and down itu ada, kadang-kadang semangat bisa naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang bahkan yang sudah belajar tahu betul bagaimana cara hukum energi bekerja pun tidak bisa mengendalikan emosinya, ya, karena ya kita semua manusia, oke? Aku pahami itu. Kemudian kamu mulai kehilangan keseimbangan, tapi pada akhirnya kamu memutuskan sesuatu. Dan aku ingat, sesungguhnya ketika kita memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita, semesta ini berkonspirasi untuk mewujudkan itu. Maka bijaksanalah dengan keputusanmu. Keputusanmu detik ini saat ini, apakah kamu mau berpikir negatif atau positif? Keputusanmu detik ini saat ini, apakah kamu mau lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Setiap keputusan, bahkan ketika kamu memilih untuk marah atau sabar, itu pun adalah sebuah keputusan. Jangan pikir itu sebuah keputusan yang remeh, ya, karena itu adalah keputusan yang penting. Kamu tidak tahu bahwa sabar yang kamu pilih itu akan mendatangkan dan mewujudkan apa yang kamu inginkan begitu lama ini. Setiap kali kamu diuji ketika harus marah atau sabar, kemudian kamu memilih sabar dan kamu membiasakan itu, begitu seterusnya, ketahuilah bahwa doamu akan lebih cepat terkabul. Itu salah satu kendaraannya, my dear. Ya, dan yang paling krusial adalah tentang mampu berserah diri. Di sini ini energinya kebanyakan energi nggak sabaran, ya. Ya, aku tahu bahwa banyak yang bahkan sudah menanti bukan cuma bulan tapi tahun tentang apa yang ingin kamu wujudkan ini, sesuatu yang ingin kamu wujudkan ini. Tapi pada akhirnya momen ketika kita sebagai manusia tidak merasa selalu bisa mengontrol kehidupan untuk sesuai dengan apa yang kamu mau, disitulah tangan Tuhan bekerja. Analoginya begini, oke? Untukmu yang masih suka ngontrol nih, yang masih suka merasa bahwa gak perlu berserah diri, masih suka semuanya harus under control, semuanya harus sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sehingga kamu kadang menjadi overthinking, overanalyzing, kamu jadi cemas berlebihan, kamu bekerja berlebihan, kamu merasa bahwa kamu bisa mendesain semuanya, seolah-olah Tuhan itu tidak ada, seolah-olah bahwa zero mistake itu bisa kamu lakukan as a human atau sebagai manusia. Maka Tuhan tuh dari atas, analoginya ya, agar kita mudah, karena kita manusia, kita butuh analogi. Tuhan akan gini, oke, misal malaikat bicara, Tuhan, anak kita si A kayaknya udah usaha banget ya, dia sudah berdoa, dia sudah ini,
Bagaimana kalau Tuhan lihat usahanya terus bisa kita kabulkan Tuhan gitu. Lalu Tuhan bilang hold on, nope, lihatlah, dia masih merasa bisa mengontrol segalanya. Oh, dia masih ngerasa jagoan tuh. Oh, dia masih ngerasa bisa. Dia masih ngerasa bisa sendiri. Dia masih ngerasa apa semua yang dia lakuin adalah hal benar. Dia ngerasa dia yang paling tahu. Dia ngerasa bahwa dia yang paling oke, paling jagoan, paling bisa. Enggak, biarin aja dulu. Nggak usah kita kabulin, biarin aja dulu. Biarin mau sampai kapan. Biarin mau sampai kapan dia kayak gitu. Seperti Tuhan itu, seperti semesta ini, ya. Angel semuanya mendengar bahwa, oh ya, right. Kita akan lihat sampai di mana kekuatannya, sampai di mana dia merasa paling jago, paling kuat, paling bisa ngontrol semuanya. Dan akhirnya dia berserah diri. Benar-benar berserah diri karena ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita sebagai manusia. Tuhan semesta alam. Kenapa menjadi penting untuk berserah diri? Ya, berapa kali kesaksian, berapa kali cerita yang kamu dengar, inspirasi dari orang-orang yang pernah kesusahan begitu lama, mendapatkan ujian bukan cuma 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun, oke? Diuji puluhan tahun, dan dia masih merasa bahwa dia bisa mengontrol segalanya. Tapi tetap aja semuanya belum terwujud apa yang dia inginkan. Oke, sekalipun satu persatu iya, tapi seperti sempurnanya apa yang dia harapkan itu belum dia dapatkan. Dan mereka mendapatkan itu ketika mereka betul-betul berserah diri, ya. Ketika justru mereka betul-betul tidak menginginkan apapun karena mereka tahu bahwa mereka sudah mengupayakan seoptimal mungkin, berdoa sebaik mungkin, berkomunikasi sebaik mungkin dengan Tuhan. My dear, zero mind state penting sekali. Berserah diri sepenuhnya itu artinya membiarkan pikiranmu bersih, ya, melepas ego, keinginan untuk mengontrol semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan seperti oke, masih jagoan, masih ngerasa bisa. Dia lupa kalau ada yang nyiptain dia. Maka jangan berlama-lama kalau kamu pernah seperti itu. I do, aku pernah melakukannya, oke? Aku pernah melakukannya, dan sekarang aku tidak pernah melakukannya lagi karena aku tahu itu adalah salah satu hal yang penghalang terbesar bagimu, ya, untuk mewujudkan sesuatu yang kamu harapkan dan kamu impikan begitu lama. Apa yang paling sering kamu sebut dalam doamu, oke? Kemudian ketika berbicara jodoh, ya, aku tidak akan menyarankan bagi kamu untuk menyebut spesifik nama seseorang, karena jika Tuhan punya seseorang yang lebih baik untukmu, itu seperti akan memblokage dia, ya, untuk menghadirkannya dalam kehidupanmu. Maka detaillah secara kualitas, tulislah secara spesifik, bahkan fisiknya mau seperti apa. That's fine. Dia punya selera humor yang bagus, dia stabil secara finansial, dia punya perusahaan, nggak berdosa, nggak apa-apa. Oke? Jangan malu untuk menuliskan itu, ya. Visualize itu adalah hal yang sangat penting, ya, karena hal yang paling mudah diserap oleh alam bawah sadarmu adalah visualisasi. Maka buat vision board, ya, buat papan apa mimpi-mimpimu dan yang ingin kamu capai. Kalau nggak mau kelihatan orang kayak bikin papan apa, ya nggak apa-apa, kamu tulis di sebuah buku. Sering-sering kamu lihat bukunya, pencapaian kamu apa. Itu akan sangat membantu apa yang ada di alam bawah sadarmu. Kenapa begitu? Ini kita nggak berbicara hal mistis atau gaib, ya. Ini kita berbicara tentang sesuatu yang diulang-ulang untuk dimasukkan ke dalam dirimu, secara nggak sadar akan masuk ke alam bawah sadarmu. Dan terbentuklah, ya, prasangkamu terhadap apa yang kamu inginkan itu. Oke, kenapa aku selalu bilang bahwa momen 21 hari ketika banyak orang meminta spiritual coaching atau mereka aku berikan bimbingan meditasi, minimal 21 hari lakukan. Dan dilakukannya harus rutin, ya. Ketika kamu skip 1 hari, maka artinya kamu harus mengulang dari 0 lagi. Karena sudah ada penelitian 21 hari, sebuah kebiasaan yang diulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan seumur hidup. Maka penting untuk melakukan itu, ya. Afirmasi hal positif setiap kamu mau. Yang paling mudah, yang paling pure, murni adalah air putih. Ini yang biasa aku sampaikan, oke?
Sesimpel sebelum minum air putih, ya, pegang air putihnya, rasakan. Kemudian sebelum minum, sempatkan beberapa detik saja, sampaikan. Ya Tuhan, dalam air ini ada kebahagiaan, ada kesehatan, ada rasa syukur, ada kesuksesan, ada kasih sayang, dan ada cinta yang tidak pernah ada habisnya. Ada keberkahan, ada keberlimpahan. Kemudian minum, rasakan. Ketika itu masuk, kemudian dahagamu hilang. Seketika kamu merasa bersyukur tuh kamu merasa berlimpah. Maka yang datang apa? Keberlimpahan. My dear. Nine of Cups, beautiful. Ten of Inspiration. Okay. Queen of Swords. Two of Pentacles. Oh wow. Ini yang akan kamu dapatkan. Okay. Kamu tahu bahwa aku tahu ya. Kamu tahu dan aku pun tahu bahwa tanggung jawabmu besar, ya. Aku tahu beban yang kamu pikul besar. Aku tahu bahwa tidak semudah itu, oke. Aku tahu bahwa kamu sudah menjalani kehidupan yang membuat kamu merasa bahwa terasa berat, ya. Tapi ketahuilah, harapanmu tercapai, mimpi-mimpimu terwujud, doamu terkabul. Satu hal lagi yang aku dapatkan, ada simbol infinity di sini. Ini seperti sebuah pengingat, ya. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu. Maka jadilah vibrasi positif itu. Jadilah high vibrational frequency, ya. Frekuensi dari orang-orang yang bahagia dan pandai bersyukur. Karena disitulah kunci doa-doamu, apa yang kamu inginkan terkabul. Ini energi semesta, ini infinity, ya, sifatnya kekal dan abadi. Kayak muter-muternya gitu-gitu aja. Yang kamu pancarin apa yang balik ke kamu itu, oke? Setting mimpi dan tujuan kamu. Jangan hanya sampaikan itu dalam bentuk doa. Bagaimana cara men-setting atau menyeting itu, ya. Pikirkan, kemudian tuliskan, dan ucapkan, katakan itu dalam doa. Merasakan, dengan begitu kamu merasakan. Kenapa aku selalu menyampaikan bahwa menulis adalah sesuatu yang efektif jika kamu ingin berkomunikasi dengan semesta, karena dalam proses menulis kamu melibatkan mind, body, spirit. Gak bisa salah satunya gak ada, oke? Ketiganya harus ada dan hadir ketika kamu menulis. Kemudian step by step kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Trust the process. Percaya pada proses. Yakin dalam setiap langkahmu bahwa kamu akan sampai ke sana, bahwa kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Oke? Dan law of emotion, ini yang penting sekali. Semesta menjawab emosi. Oke? Bukan kata-kata. Jadi visualisasikan. Rasakan itu, dengarkan itu, ya. Rasakan bagaimana bahagianya kalau kamu mendapatkan apa yang kamu idam-idamkan, yang kamu inginkan, yang kamu panjatkan itu. Bukan hanya seketika saja, tapi dalam setiap harinya. Nggak mungkin setiap detik bisa, aku tahu. Tapi setidaknya kamu selalu ingat itu dan membawa momen itu ke dalam kehidupanmu sekarang. Karena yang paling nyata dari hidupmu bukan hal di depan sana yang kamu takutkan. Dan bukan hal di belakang sana yang mungkin masih kamu genggam. Tapi saat ini, detik ini. Maka putuskanlah sesuatu yang baik untukmu saat ini, detik ini. Menjadi nyata untuk dirimu. Hadirlah untuk dirimu saat ini, ya. Ini akan membantu kamu untuk membangun emosi dan vibrasi yang selaras dengan semesta karena ada harmoni di situ dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke? My dear. Aku tahu bahwa kamu sudah berproses begitu lama, tapi pada momen-momen ini momen krusial dan penting bagi kamu untuk tetap sadar secara penuh dengan apa yang kamu jalani setiap detiknya. Oke? Sehingga tidak membiarkan hal-hal kecil
ya, yang merupakan batu sandungan itu membuat kamu menarik energi negatif karena kamu membiarkan energi negatif itu terlalu lama dalam kehidupanmu. Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. Take care. I love you.